Pemerintah Kabupaten Kutai Timur akan melonggarkan aktivitas tempat ibadah selama merebaknya virus corona dan menjadi pandemik dunia. Kebijakan Pemda Kabupaten Kutai Timur selalu mengikuti arahan dari pemerintah pusat dalam rangka memutus tali penyebaran virus corona. Salah satu kebijakan itu adalah masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas di masjid ataupun gereja serta tempat peribadatan lainnya. Kebijakan ini dilakukan agar masyarakat terhindar dari wabah COVID-19. Seiring berjalannya waktu dan tanda-tanda stagnasi dari penyebaran virus COVID-19 dan mulai diberlakukannya new normal, pemerintah Kabupaten Kutai Timur segera membuka ruang atau pelonggaran aktivitas di rumah ibadah, namun tetap mengacu pada protokol kesehatan. Kebijakan pelonggaran aktivitas rumah ibadah ini disampaikan langsung oleh Bupati Kutai Timur, Insinyur Haji Ismunandar MT, yang melibatkan 18 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kutai Timur melalui rapat virtual yang dilaksanakan pada 2 Juli 2020 di kantor Diskominfo Perstik Kutim. Rapat virtual itu dihadiri Wakil Bupati Kutim Haji Kasmini Bulang STMM, Kepala Kemenak Kutim, serta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan beberapa kepala organisasi perangkat daerah lainnya. Dalam keterangan persnya, Bupati Kutai Timur Insinyur Haji Ismunandar MT menyampaikan bahwa mulai hari Jumat tanggal 5 Juni 2020, seluruh tempat ibadah agama apapun dipersilahkan untuk melakukan aktivitas di rumah ibadahnya masing-masing dengan syarat telah mendapatkan rekomendasi dari pihak kecamatan dan desa. Dalam rapat virtual itu, Bupati Kutim berpesan kepada seluruh camat agar segera mensosialisasikan kebijakan Bupati dengan melibatkan unsur musyawarah pimpinan kecamatan dan tokoh masyarakat di wilayah kecamatan masing-masing. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami kebijakan ini sebelum diimplementasikan pada hari Jumat nanti. Lebih lanjut, Haji Ismunandar menyatakan pelaksanaan ibadah umat beragama harus mengacu pada surat edaran Menteri Agama. Artinya, pemerintah Kabupaten Kutai Timur menindaklanjuti saja. Dalam pelaksanaan ibadah di tempat-tempat peribadatan harus tetap mengikuti protokol kesehatan terkait pencegahan COVID-19. Menjawab pertanyaan, mengapa aktivitas tempat ibadah mesti melalui rekomendasi kepala desa dan camat? Ismu menegaskan bahwa untuk menetapkan zona aman sesuai dengan surat edaran Menteri Agama, tentunya pimpinan wilayah desa dan kecamatan lah yang paling tahu. Jika pimpinan wilayahnya sudah mengizinkan, tentu akan dipersilahkan. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sudah memberikan kelonggaran dalam beribadah. Sementara itu, Kepala Kemenak Kutim Nasrun mengkonfirmasi terkait pemberlakuan new normal, khususnya beribadah di tempat ibadah wajib mengacu pada Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dalam mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID-19 di masa pandemi. Nasrun menambahkan, selain Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, juga ada Surat Edaran dari Dewan Masjid Indonesia serta panduan new normal yang dikeluarkan oleh PBNU. Olehnya itu, Pemkab Kutim dan Kemenak Kutim mengizinkan pemberlakuan beribadah di rumah ibadah di Kutim. Namun, harus mendapat rekomendasi dari pihak kecamatan dan desa untuk membuka kembali rumah ibadah, tutur Nasrun. Apa tanggapan dan kesiapan pengurus masjid dengan adanya pelonggaran aktivitas di rumah ibadah di Kabupaten Kutai Timur? Media Kutim melakukan wawancara langsung dengan pengurus Masjid Al-Qadar yang terletak di Kompleks Perumahan Mujur Jaya Sangatta,
salah satu pemukiman warga yang padat penduduk di Desa Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Media Kutim, Kutai Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Masjid Al-Qadar di bilangan lingkungan Bukit Jaya. Di sini salah satu lingkungan yang padat penduduk. Nah, di dalam pandemi corona ini, masjid ini tutup untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, beberapa hari yang lalu, sekitar tanggal 2, Pak Bupati sudah mulai melonggarkan aktivitas beribadah di rumah-rumah ibadah, baik masjid maupun di tempat ibadah lain. Nah, sekarang saya bersama dengan Pak Ahmadi. Beliau ini adalah salah seorang pengurus Masjid Al-Qadar. Assalamualaikum Pak Ahmadi. Waalaikumsalam. Nah, ini kan sudah ada himbauan atau pernyataan dari Bupati untuk melonggarkan ibadah sholat Jumat pada hari Jumat besok. Apa-apa yang telah dipersiapkan oleh pengurus masjid ini? Kalau yang dipersiapkan pengurus masjid, ya kita sesuai dengan protokol kesehatan, ya kan. Jadi kita kasih tanda, jadi setiap jamaah dikasih jarak ya. Terus ya nanti kita usahakan pakai masker ya. Terus kalau untuk pembersihan lantai mungkin Pak Mustatur sudah berapa hari sekali Pak Mas ya Pak? Nanti minta lagi. Jadi yang utama itu, yang kedua kami itu ya minta, kalau ada sih minta bantuan dari pemerintah untuk alat ini Pak apa? Alat pengukur suhu itu. Ya, jadi kalau misalkan ada jamaah di saat dia mau sholat ya kan, mungkin kita ukur suhunya. Kalau memang dia melebihi dari yang ditentukan, ya mungkin dia dipersilahkan untuk sholat dulu di rumah. Sedangkan kalau suhunya masih di bawah yang ditentukan, ya bisa kita terima di sini. Tapi ini kan Pak, biasanya masjid kita ini sampai di luar jamaahnya ini. Cara ngaturnya nanti gimana nih Pak? Ya mungkin tetap aja kita kasih jarak. Ya mudah-mudahan cukup lah kalau untuk hari Jumat ya. Iya. Mungkin kalau memang teras masih di luar cukup. Insya Allah nanti kita kasih karpet sampai penuh keluar. Iya. Nah, kemudian ada guru kita, Ustaz Nur. Beliau adalah imam masjid dari Nurul Qadar ini. Pak atau guru, ini kan banyak yang berkicau di luar bahwa syarat di masjid itu ketika merapatkan saf. Menurut pandangan Islam gimana guru? Jadi menurut pandangan Islam, yang pertama kalau kita ada darurat itu memang dianjurkan kita merapatkan shaf. Kalau tidak ada keadaan darurat, kalau tidak ada halangan atau darurat. Tapi ketika ada suatu darurat, maka itu akan artinya merubah hukum sesuatu hukum. Jadi misalkan yang dulunya seperti ini, maka itu bisa berubah hukum dengan sebab kedaruratan. Contoh seperti apa? Misalkan seperti anjing atau babi itu hukumnya haram. Itu kalau kita tidak darurat. Tetapi kalau orang itu misalkan kelaparan di tengah hutan, dia cuma dapat daging babi misalkan, dia boleh memakan. Padahal itu hukumnya semestinya haram. Tapi itu karena darurat dia diperbolehkan. Begitu pula kita seperti ini kan. Artinya kita diadakan keadaan seperti ini darurat, maka itu diperbolehkan secara agama. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, secara hukum berjamaah pun artinya jarak antara imam makmum itu tidak ada, artinya diperbolehkan walaupun jauh, walaupun dalam masjid. Misalkan saya di depan, terus makmumnya di belakang, itu pun sah dia mengikut imam. Dengan syarat itu di dalam masjid. Mungkin itu aja. Tentu Pak Imam Masjid sudah rindu sama jamaahnya nih, apalagi di hari Jumat. Ini pandangan Pak Imam terkait dengan anjuran Bupati Kutai Timur untuk melonggarkan kegiatan ibadah gimana? Ya kami ya bersyukur
Karena Jumat itu kan artinya kekhususan umat Nabi Muhammad. Iya. Jadi umat-umat yang lain itu tidak dikasih hari Jumat. Iya. Bani Israel cuma dikasih hari Sabtu. misalkan. Jadi kita tuh punya hari yang sangat utama bagi umat Islam, yaitu hari Jumat. Kita tuh kadang-kadang sedih lihat Jumat tuh di mana-mana, kita nggak ada Jumat, itu sedih. Kemudian kan ada ayat atau hadis itu bahwa 3 kali tidak mengikuti salat Jumat itu dianggap kafir atau gimana? Itu di dalam hadis kan artinya man taraka Jum'ah bi ghairi uzrin. Siapa yang meninggalkan Jumat tanpa uzur, itu maka dia jadi orang munafik. Dalam hadis itu kan munafik. Tetapi itu ada syaratnya kan bi ghairi uzrin, artinya tanpa uzur. Sedangkan orang yang punya uzur itu artinya dia tidak menjadi orang munafik karena ada uzur, seperti macam sekarang kan ada uzur. Uzur ini wabah ini. Iya, wabah ini kan berarti dia ada uzur, walaupun misalkan setahunan misalkan dia gak Jumatan misalkan, dia tetap artinya tidak belum menjadi munafik, cuma hatinya tetap sedih tidak melaksanakan Jumat, artinya tetap sedih begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Ahmadi, atas informasinya. Alhamdulillah bahwa kita sudah diberi kelonggaran oleh pemerintah untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Kemudian alhamdulillah juga bahwa masjid kita sudah mempersiapkan ini. Memang Kita sudah ada tandanya. Ada tandanya sehingga jamaah kita betul-betul mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Oke, baik pemirsa. Kita telah mengambil pernyataan dari pengurus Masjid Al-Qadar dan juga termasuk Imam Masjid Al-Qadar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Kutai Timur dalam berita. Sampai jumpa